Pasar Wage baru saja dibuka saat kabut tipis menyelimuti kawasan terminal tua di ujung kota. Udara dingin bercampur aroma anyir gat dan gorengan pagi, sementara suara-suara pedagang mulai menggema pelan. Di pojok terminal yang dulu dikenal sebagai tempat angker, seorang perempuan muda bertubuh mungil tampak mendorong gerobak berisi peralatan cukur. Langkahnya pelan, matanya dingin, dan tak ada senyum di wajahnya. Ia berhenti tepat di depan kios tua yang setengah runtuh, bekas terbakar beberapa tahun lalu, dan perlahan membuka kunci gembok yang sudah berkarat. Warga pasar menoleh. Beberapa tukang becak saling berbisik, ibu-ibu penjual sayur melirik dengan raut penasaran. "Itu kios Pak Seno dulu, tukang cukur yang dibakar preman," bisik seorang lelaki tua. "Kok sekarang dibuka lagi?" tanya yang lain, tapi tak ada yang berani mendekat. Perempuan itu hanya menunduk, membuka kain penutup gerobak, lalu mulai membersihkan cermin, mengelap kursi cukur, dan menyapu abu-abu lama yang masih menempel di sudut kios. Namanya Ratih. Tak banyak yang tahu siapa dia, tapi wajahnya familiar bagi yang pernah mengenal Pak Seno. Sorot matanya tajam dan gelap, seperti menyimpan amarah yang tak pernah padam. Setelah kios bersih, ia duduk di bangku rotan reyot, menyalakan dupa kecil, dan memejamkan mata. Asap dupa mengepul pelan, seakan membawa doa atau mungkin kutukan. Angin mendadak berhenti. Pasar hening beberapa detik, seperti menahan napas atas sesuatu yang akan datang. 3 tahun lalu, kios itu dibakar preman karena Pak Seno menolak membayar uang keamanan. Ia dipukuli hingga mati, lalu tubuhnya dibakar bersama kursi cukurnya. Tak ada yang berani menolong. Semuanya takut, termasuk Ratih, yang saat itu masih kuliah di luar kota, menerima kabar ayahnya hanya lewat pesan singkat. Sejak hari itu, ia menghilang. Banyak yang mengira ia trauma, atau mungkin ikut mati bersama dendam. Tapi pagi ini, Ratih kembali. Bukan sebagai anak biasa yang ingin berjualan. Ia membawa sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang diwariskan secara diam-diam oleh ayahnya, sebuah ajian kuno bernama Kalacakra. Ajian yang katanya bisa membaca nasib seseorang hanya dari helaian rambut, dan bahkan membunuh tanpa harus menyentuh. Ajian itu dulu ditolak Ratih karena dianggap mistik dan berbahaya. Tapi sekarang, ia sudah tak punya pilihan lain. Dendamnya sudah terlalu penuh. Seorang preman bertubuh besar lewat, tertawa melihat kios Ratih. "Lah, sekarang ada tukang cukur cewek. Hahaha, pasti cepat tutup," ejeknya. Ratih hanya menatap sejenak, lalu kembali memandangi cermin. Preman itu berlalu sambil tertawa, tak tahu bahwa sebentar lagi, hidupnya akan jadi potongan pertama dari rencana panjang. Dari dalam kios, Ratih mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Ia membuka perlahan, mengeluarkan sisir hitam tua dan sebuah gunting berukir huruf Jawa kuno. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan, lalu membisikkan mantra. Cermin di depannya berembun, dan dari dalam embun itu, wajah-wajah preman yang dulu membakar ayahnya mulai muncul satu persatu, tertawa, menendang, membakar. Rahang Ratih mengeras. "Satu persatu akan kalian rasakan potonganku," ucapnya pelan, namun penuh bara. Dan pagi itu, kios cukur Ratih resmi dibuka. Tapi bukan untuk mencari rezeki. Ia datang untuk mencukur rambut, dan mencukur nyawa. Siang mulai merangkak. Panas matahari membakar aspal terminal, namun kios Ratih tetap teduh, seolah waktu tak berlaku di sana. Asap dupa masih mengepul pelan dari sudut meja, menciptakan bau khas yang tak lazim, seperti campuran cendana dan tanah kuburan. Ratih duduk diam di bangku rotan, menyisir rambut boneka kayu sambil menunggu. Lalu, langkah berat terdengar. Seorang preman masuk, tubuhnya besar, kaosnya kotor, mata merah karena mabuk. Wajahnya tak asing, namanya Sugik, salah satu pelaku yang dulu ikut membakar kios ayahnya. "Hahaha, jadi bener cewek ini buka kios di sini," ucap Sugik nyaring, menatap Ratih dengan sorot merendahkan. Cukurin gue dong, manja-manja dikit bolehlah." Ratih tak menjawab, ia hanya berdiri, membuka kain penutup kursi cukur, lalu menunjuk tempat duduk itu dengan jari tanpa sepatah kata. Sugik tertawa puas, menghempaskan pantatnya ke kursi sambil mengangkat dagu. "Gue pengen model tentara, tapi yang ada pijatannya, ya," ucapnya sambil terkekeh. Ratih mengambil sisir dan gunting warisan. Tangannya tenang, gerakannya lembut, namun matanya seperti menatap jauh ke dalam kepala Sugik, menembus rambut, tengkorak, hingga ke dalam dosa-dosa yang tersembunyi. Helai pertama rambut jatuh ke lantai.
Seketika angin berhenti. Lalat yang biasa beterbangan di dekat warung kopi mendadak lenyap. Bahkan suara pasar terasa menjauh, seperti dialihkan ke dimensi lain. Ratih membaca mantra dalam hati, suara lirihnya hanya terdengar oleh dunia arwah. Sugik mendadak terdiam. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terasa berat. Wajahnya berkeringat dingin. Panas ya, gumamnya. Tapi Ratih tetap mencukur. Rambut terus jatuh. Di tiap helai, ada doa kematian yang mengikat jiwanya. Cermin di depannya memantulkan wajah Sugik, tapi matanya bukan lagi milik manusia, melainkan sorot mata yang ketakutan, seperti sedang melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang akan mati. Selesai mencukur, Ratih mengelap leher Sugik dengan kain putih. Sudah, ucapnya dingin. Sugik bangkit dengan kaku, matanya kosong. Ia berjalan menjauh dari kios, tubuhnya oleng seperti orang kesurupan. Orang-orang pasar hanya memperhatikan dengan ragu, mengira ia masih mabuk. Tapi malamnya, kabar itu datang, Sugik ditemukan tergantung di pohon dekat sungai belakang terminal, dengan mata melotot dan rambutnya rontok seluruhnya, menyisakan kulit kepala licin seperti bayi. Warga geger, banyak yang tak percaya, tapi Ratih hanya duduk seperti biasa esok paginya. Ia menyalakan dupa, membersihkan gunting, dan menyisir rambut boneka kayunya. Senyumnya tipis, dingin, nyaris tak terlihat. Di lantai kios, rambut Sugik yang kemarin jatuh masih tersisa sehelai. Ia ambil, gulung pelan, lalu masukkan ke dalam kotak kayu kecil di bawah meja, bersanding dengan helai-helai rambut lainnya. Hari itu, tak ada yang berani datang potong rambut. Tapi Ratih tak khawatir. Ia tahu, targetnya berikutnya sudah semakin dekat. Dan Kalacakra telah bangkit dari tidurnya. Malam turun seperti bayangan luka yang tak pernah sembuh. Pasar Wage lengang, hanya tersisa suara tikus dan dentingan seng yang diterpa angin. Di dalam kios cukur kecil itu, Ratih duduk bersila di lantai. Di hadapannya, dupa besar menyala, asapnya melingkar naik seperti naga kelaparan. Di tengah lingkar dupa, tersusun 8 helai rambut berbeda, masing-masing diikat benang merah dan diberi nama di kertas kecil. Nama-nama itu bukan sekadar korban, melainkan daftar dosa. Kalacakra, ajian kuno warisan leluhur Majapahit, yang hanya diwariskan lewat darah. Ayah Ratih dulu mewarisinya dari kakek mereka yang pernah menjadi juru cukur raja. Tapi ajian itu bukan untuk sembarang orang, ia menuntut balas dengan syarat darah dan dendam. Dulu Ratih menolak ajian itu karena takut akan kekuatannya. Tapi sekarang, setelah melihat tubuh ayahnya hangus, suara tawa para preman yang masih bebas, dan ketidakadilan yang menyesakkan, ia tak punya alasan untuk mundur lagi. Ajian Kalacakra tidak hanya memotong rambut, tapi juga memotong garis hidup. Dengan membaca struktur helai rambut, pemiliknya bisa mengetahui aib terdalam, ketakutan terbesar, bahkan tanggal kematian seseorang. Dan dengan satu potongan yang tepat, ajian itu bisa memanggil kematian. Tapi semua itu ada risikonya, setiap potongan akan membuat pemilik ajian semakin terikat pada arwah mereka yang mati. Sedikit demi sedikit, nyawa Ratih pun ikut tergerus. Malam itu, Ratih membaca nama kedua di kertas, Badrun. Preman jalanan yang pernah menginjak kepala ayahnya sambil tertawa. Kini Badrun menjadi pemalak di area parkir pasar. Ratih menggenggam rambut Sugik yang sudah mati dan membakarnya di atas dupa, lalu menempelkan abu itu ke dahinya. Darah dibalas darah, potongan dibalas potongan, bisiknya. Saat abu menyentuh kulitnya, matanya mendadak gelap, dan ia melihat wajah Badrun di antara kobaran api. Tubuhnya membesar, tertawa sambil membawa parang. Tapi kemudian, wajah itu memudar, digantikan jeritan dan darah. Keesokan paginya, Badrun muncul di depan kios. Ia menatap Ratih dari kejauhan, bibirnya menyeringai mengejek. "Gue denger lo bikin Sugik mati. Ceritanya lo mau jadi cenayang ya?" katanya lantang. Ratih hanya tersenyum, mengeluarkan kain penutup kursi. "Silakan duduk, potongannya gratis," ucapnya. Badrun tertawa, lalu duduk tanpa curiga. Ia tak tahu, hari itu adalah hari terakhir rambutnya dipotong, dan napasnya dihirup dunia. Saat Ratih mulai mencukur, guntingnya bergerak pelan, nyaris seperti tarian. Tapi di balik tiap potongan, mantra Kalacakra berbisik di udara. Badrun mulai merasa aneh. Suhu tubuhnya naik, telinganya berdengung, dan tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri di cermin, tapi dalam keadaan sekarat, tenggorokan sobek, darah memancar dari mata. Ia bangkit panik, tapi tubuhnya lumpuh. Cermin retak sendiri,
dan Ratih hanya berbisik, sudah terlambat. Malam itu, Badrun ditemukan mengamuk sendiri di pelataran parkir, memukuli kepalanya sendiri dengan batu hingga remuk. Orang-orang menahan napas. 2 preman sudah mati hanya dalam 2 hari. Warga pasar mulai berbisik bahwa kios Ratih bukan sekadar tempat cukur, tapi tempat hukuman. Namun Ratih tetap tenang, menyisir rambut bonekanya, dan membuka nama ketiga dalam daftar. Masih banyak yang harus ditebus. Pagi itu langit seperti berkabung. Awan menggantung pekat di atas pasar Wage, seolah Tuhan sendiri menolak menatap ke bawah. Di pojok terminal, kios cukur Ratih makin menyeramkan. Tak ada yang berani lewat terlalu dekat. Bahkan pedagang sayur yang dulu sering menitip kopi pun kini memilih memutar arah. Tapi Ratih tak peduli. Ia duduk tenang seperti biasa, menyisir rambut bonekanya, dan membakar helai rambut milik Badrun yang sudah mati. Api menyala perlahan, lalu padam seketika, meninggalkan abu beraroma anyir. Nama ketiga itu, Muklis. Preman senior, bekas narapidana, lelaki bertubuh kekar dengan tatapan buas. Dulu, ia adalah dalang di balik pembakaran kios ayah Ratih. Ia tertawa keras saat melihat tubuh tua itu terbakar hidup-hidup. Ratih ingat dengan jelas, suara tawa itu menggema di antara kobaran api. Sekarang, tawa itu harus dibayar mahal. Tapi Muklis bukan lawan sembarangan. Ia punya ilmu kebal, dan katanya pernah belajar ajian hitam dari pesisir Jawa Timur. Ratih tahu ini bukan potongan biasa. Ia tak bisa hanya mengandalkan gunting warisan. Maka malam itu, ia membuka peti warisan yang dikubur bersama ayahnya. Di dalamnya, ada sebuah cermin retak berbingkai kayu hitam, cermin Karandawa, artefak kutukan kuno. Cermin itu hanya bisa digunakan oleh pemilik Kalacakra, dan hanya 1 kali dalam seumur hidup. Konon, siapapun yang menatap bayangannya di cermin Karandawa, akan melihat kematiannya sendiri. Keesokan harinya, Muklis datang. Tak seperti Sugik dan Badrun, dia datang bukan karena ingin dicukur, tapi karena penasaran. "Gue denger lo punya ajian. Gue cuma mau lihat, seberapa beraninya lo motong rambut orang kayak gue," ujarnya sombong. Ratih tersenyum samar. Ia mengangkat cermin Karandawa dari bawah meja, menaruhnya di depan kursi cukur. "Silakan duduk, dan lihat, apakah kau masih bisa tertawa setelah ini." Muklis duduk, menatap cermin. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi perlahan, wajahnya di cermin mulai berubah. Ia melihat dirinya diseret oleh sosok-sosok hitam, tubuhnya dicabik anjing, matanya dicungkil burung hitam. Muklis menjerit. Ia bangkit, membalik kursi, tapi cermin itu menempel di pandangannya, seolah tak bisa dihindari. "Apa ini? Apa ini? Kembalikan pandanganku!" teriaknya sambil membanting meja Ratih. Tapi Ratih tak bergeming. Ia mengambil gunting dan melangkah mendekat. "Cermin hanya memantulkan apa yang telah kau lakukan, Muklis. Kau tak sedang dikutuk, kau hanya sedang menonton hasil perbuatanmu sendiri." Muklis mengamuk, merobohkan seluruh isi kios. Namun saat dia menyerang Ratih, tubuhnya mendadak kaku. Tangannya gemetar, darah keluar dari hidung dan telinganya. Lalu, ia roboh, mati tanpa sempat menjerit lagi. Warga menemukannya keesokan hari dalam posisi bersimpuh di depan kios, mata melotot, wajahnya membeku seolah ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Tapi bagi Ratih, itu bukan sekadar kematian. Itu adalah pembalasan. Tawa Muklis yang pernah mengiringi kematian ayahnya kini sirna, tertelan oleh sunyi dan horor yang tak terjelaskan. Dan dari balik cermin, arwah sang ayah menatap dengan tenang, mungkin untuk pertama kalinya, sejak semuanya terbakar. Ratih terbangun dari tidur yang penuh mimpi buruk. Bayangan wajah Muklis yang membeku masih melekat di kepalanya, dan cermin Karandawa kini ia bungkus rapat, dikubur di bawah kursi cukurnya. Ia tahu, satu persatu para preman itu akan datang padanya, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka ingin mengalahkannya sebelum dia lebih dulu memotong hidup mereka. Dan benar saja, ancaman datang lebih cepat dari yang diduga. Kali ini bukan cuma 1 orang, melainkan 2 sekaligus, Rojak dan Dirman, saudara kembar yang terkenal kejam, senang menyayat korban dengan pisau belati tajam. Mereka tak datang untuk cukur, tapi membawa pesan. Kios Ratih dilempari botol berisi darah ayam, dindingnya dicoret dengan tulisan, "Kamu berikutnya." Tapi Ratih hanya menatapnya tenang, lalu membersihkan cat itu dengan air kembang 7 rupa. "Silakan datang," bisiknya dalam hati. Ia tahu waktunya hampir tiba untuk menguji batas Kalacakra.
Tapi melawan dua orang sekaligus bukan perkara mudah. Ia butuh lebih dari sekadar mantra, ia butuh kecerdikan. Malam itu Rati pergi ke pasar hewan. Di sana, ia membeli 2 ekor ayam jantan dan sebuah cermin kecil bulat. Di rumah, ia melakukan ritual pembelahan roh, teknik kalacakra paling rumit yang memungkinkan pengguna ajian memisahkan dua sisi jiwanya untuk menyerang dari dua arah berbeda. Tapi teknik ini berbahaya, jika gagal, jiwanya bisa terjebak di antara bayangan dan kenyataan. Namun Rati sudah tak peduli. Demi ayahnya, demi dendam yang membakar hidupnya, ia siap menanggung risiko apapun. Keesokan harinya, kios cukur tampak seperti biasa. Tapi ada yang berbeda, 2 kursi disediakan di dalam, seolah memang menanti Rojak dan Dirman. Dan mereka datang, sambil tertawa mengejek. Lo pikir lo bisa bikin kita mati kayak 3 teman kita? Hari ini lo yang bakal kami potong. Teriak Dirman sambil mengayunkan pisau. Tapi saat mereka masuk, lampu kios mati mendadak. Ruangan jadi gelap, dan ketika lampu kembali menyala, Rati telah menghilang. Yang terlihat di cermin hanya 2 sosok mereka sendiri, berdiri dengan tatapan ketakutan. Lalu, dari belakang, muncul Rati, 2 orang, 1 di kiri, 1 di kanan. Wajahnya sama, tapi matanya berbeda. 1 merah menyala, 1 lagi hitam legam. Mereka bergerak serempak, seperti bayangan yang terlepas dari tubuh. Pisau Rojak ditepis dengan sisir besi, dan tangan Dirman dihentikan oleh cermin kecil yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Seketika, pisau yang ia pegang menembus perutnya sendiri. Rojak menjerit, berusaha kabur, tapi kakinya membeku. Rati yang kedua, mengangkat gunting besar dan menatapnya dengan dingin. Kalian suka memotong urat orang, ya? Katanya pelan. Sekarang rasakan bagaimana dipotong dengan adil. Gunting itu terayun cepat, dan dalam sekejap, leher Rojak tersayat tanpa suara. Tubuhnya tumbang di atas ubin kios yang dingin. Saat warga menemukan mayat keduanya, posisi mereka seperti sedang duduk rapi di kursi cukur, wajahnya tenang tapi leher mereka penuh luka. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan polisi pun tak mampu menjelaskan mengapa tidak ada jejak pelaku, padahal darah tercecer di mana-mana. Rati hanya duduk di sudut kios, membaca buku tua warisan ayahnya. Tubuhnya lelah, jiwanya mulai retak, tapi dendam belum selesai. Masih ada nama ke-6 yang menunggu giliran. Hari-hari berlalu seperti kabut yang enggan menyingkir dari langit pasar Wage. Warga semakin takut, bahkan tukang parkir pun mulai berbisik-bisik setiap kali melihat kios cukur Rati. Di balik pintu kayunya yang tua, perempuan itu kini tak hanya menjadi legenda, tapi juga kutukan hidup. Namun di balik wajah tenangnya, Rati tahu tubuhnya mulai menolak. Ritual pembelahan roh di bab sebelumnya telah menguras tenaganya. Setiap malam, ia bermimpi melihat dirinya sendiri memegang gunting dan mencukur arwah, bukan manusia. Ia tak tahu apakah itu pertanda, atau peringatan. Nama ke-6 adalah Samsul, bukan preman biasa, ia mantan dukun santet yang beralih menjadi bandar narkoba di terminal. Dulu, ia menyiram ibu Rati dengan air keras saat wanita malang itu mencoba melindungi suaminya dari pemerasan. Akibatnya, ibunya buta dan mengakhiri hidup dengan menggantung diri di dapur. Luka itu membekas, membatu di dalam Rati. Kini, orang itu tinggal 1 langkah lagi darinya. Tapi berbeda dengan korban sebelumnya, Samsul tahu Rati akan datang. Ia bersiap, ia memanggil kembali ilmu lamanya, ilmu pembalik bayangan, ajian waringin setan. Malam itu, kios Rati dilemparkan batu berbalut kain kafan. Isinya adalah rambut ibunya yang hilang saat dibakar air keras. Rati menggenggamnya erat, air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak pembalasan ini dimulai. Aku tak akan menangis karena takut, tapi karena rindu, bisiknya. Lalu ia bersiap, ia membuka lemari rahasia yang bahkan belum pernah disentuh sejak ayahnya wafat. Di sana tersimpan bayangan Arka, jubah hitam yang konon bisa membakar jiwa lawan dengan pantulan dosa mereka sendiri. Samsul menunggu di rumah tua yang dulu jadi markas mereka. Ia sudah menyiapkan lingkaran pelindung dan 5 ekor kucing hitam yang dikorbankan untuk memanggil penjaga gaib. Tapi ketika pintu diketuk, hanya satu suara yang terdengar, suara lembut Rati. Aku datang bukan hanya untuk membalas, tapi untuk membakar semua dosa yang kau kumpulkan. Samsul tertawa. Kau pikir aku takut? Aku sudah mencium kematian sejak aku dilahirkan. Begitu Rati masuk, ruangan berubah seperti mimpi buruk. Bayangan bergerak sendiri, suara tangisan terdengar dari langit-langit,
dan api muncul dari lantai. Tapi Ratih tak gentar. Ia mengenakan jubah bayangan arka, dan satu demi satu pantulan dosa Samsul mulai bermunculan di dinding. Ia melihat wajah ibunya, tubuh bocah-bocah yang dijual ke bandar, wanita-wanita yang ditelanjangi sebelum dibuang ke kali. Samsul mulai panik. "Hentikan, itu bukan aku, itu masa lalu," teriaknya. Namun dosa tak mengenal masa lalu. Ia membara terus, membakar bukan tubuh, tapi nurani. Dalam sekejap, Samsul berlari sendiri ke kobaran api yang tak kasat mata. Ia terbakar dari dalam, tubuhnya mengejang, mulutnya berbuih, dan akhirnya, mati dalam keadaan telanjang dan memeluk lantai, seperti bayi yang kembali ke rahim dosa. Ratih berdiri di atas abu itu, lalu menunduk dalam-dalam. "Ibu, satu demi satu mereka telah kubawa pulang ke neraka," bisiknya lirih. Keesokan harinya, rumah tua itu hangus tanpa sisa. Tak ada yang tahu kenapa bisa terbakar, padahal tak ada api. Tapi di antara puing-puing, warga menemukan sebuah benda tak terbakar, sisir kecil berwarna hitam dengan tulisan, "Ratih" di ujungnya. Polisi kembali datang, tapi lagi-lagi tak ada yang bisa mereka lakukan. Ratih telah menjadi lebih dari manusia. Ia adalah bayangan yang membakar, dan tak bisa disentuh hukum. Setelah rumah Samsul terbakar tanpa jejak, pasar Wage seolah kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan pertanda damai, melainkan tanda bahwa angin kematian belum selesai bertiup. Ratih, yang kini berjalan dengan tubuh lebih lemah, merasa setiap langkahnya dihantui bayangan arwah yang ia bebaskan. Ia tahu benar, setiap ajian yang ia pakai menguras nyawa sedikit demi sedikit. Tapi yang terberat bukan kelelahan raganya, melainkan luka jiwanya. Ia kini hanya bisa tidur setelah meneteskan minyak cendana dan menabur garam di sekeliling tempat tidur. Di satu malam yang basah oleh gerimis, Ratih kembali ke tempat yang paling ia hindari, makam ayah dan ibunya. Ia membawa bunga 7 rupa, 2 batang dupa, dan secarik doa yang dulu selalu dibisikkan sang ibu sebelum tidur, "Gusti Ora Sare." Di hadapan pusara kedua orang tuanya, Ratih menangis dalam diam. Ia tahu darah telah mengalir banyak dari tangannya. Dan meskipun itu darah penjahat, tetap saja dosa. "Aku mohon, bimbing aku. Aku mulai tak bisa membedakan lagi, apakah aku sedang menegakkan keadilan, atau sekadar membalas dendam." Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan. Udara menjadi lebih dingin. Dari sela kabut malam, terdengar suara lirih seorang perempuan. "Ratih," suara itu lirih namun jelas, seperti suara ibunya dulu. Ratih mendongak. Sosok samar muncul di dekat pusara, wajahnya remuk tapi teduh. "Kau sudah terlalu dalam, anakku, ilmu kalacakra menumbuhkan kekuatan dari luka. Tapi jika kau terus menyakiti dirimu sendiri, kau akan berubah, bukan lagi menjadi manusia." Ratih terdiam, tangannya gemetar. "Tapi mereka semua pantas mati, Bu." Sosok itu tersenyum sendu. "Mereka memang pantas menerima akibatnya, tapi jangan sampai anakku kehilangan cahaya dalam dirinya." Sosok itu pun perlahan menghilang, menyisakan bau kembang dan suara desir angin. Ratih terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada lawan, tapi pada kemungkinan ia berubah menjadi monster yang tak bisa membedakan benar dan salah. Ia pulang malam itu tanpa kata, tapi dengan dada sesak yang menyiksa. Tapi takdir belum membiarkannya berhenti. Esok harinya, kios cukurnya dilempari kepala ayam dan darah hitam. Pesan tertulis di dinding kios dengan arang. "Preman terakhir menunggumu." Tapi dia bukan manusia biasa. Dia juga pernah belajar kalacakra. Ratih terdiam. Namanya adalah Bungkul, preman paling tua sekaligus yang dulu mengajari ayah Ratih dasar ilmu tenaga dalam. Dialah yang kemudian berkhianat, menyiksa ayahnya hingga tewas demi merebut kitab kalacakra yang asli. Namun Bungkul tak pernah muncul di depan umum. Ia seperti bayangan yang menonton dari jauh, membiarkan anak-anak buahnya mati satu-satu. Kini, ia menantang Ratih secara langsung. Ini bukan lagi urusan membalas dendam. Ini pertempuran terakhir, antara guru dan murid, antara dua bayangan dalam satu cermin. Malam itu, Ratih menyalakan dupa terakhir peninggalan ayahnya. Ia menatap bayangannya di cermin Karangdawa. "Jika aku tak kembali, kuburkan tubuhku di samping bapak," bisiknya. Tapi di balik matanya yang sayu, menyala tekad yang lebih tajam dari pisau cukur. Bungkul bukan hanya lawan terberat, dia adalah masa lalu Ratih yang belum selesai. Dan hanya ada satu jalan menutup luka, menorehkannya lebih dalam,
atau menguburnya bersama dirinya sendiri. Rati berdiri di atas jembatan tua, yang menghubungkan Pasar Wage dengan hutan belakang desa, tempat terakhir Bungkul terlihat 2 dekade lalu. Langit mendung menggantung rendah, seolah tahu pertarungan ini akan menumpahkan darah dan dosa. Di pundaknya tergantung sisir hitam pusaka, dan di balik bajunya tersimpan potongan kitab Kalacakra, halaman yang ia simpan saat kecil, sebelum ayahnya dibunuh oleh Bungkul. Ini bukan hanya pertempuran hidup dan mati, tapi pengadilan masa lalu. Rati tahu, sekali ia masuk ke dalam hutan itu, ia mungkin tak akan kembali. Di dalam hutan, suasana berubah mencekam. Pohon-pohon tampak seperti menunduk, mengurung setiap langkah. Kabut tebal menggulung tanah, dan suara-suara aneh terdengar dari balik semak. Namun Rati terus melangkah hingga sampai di sebuah padepokan tua yang setengah runtuh. Di sana, duduklah Bungkul tua, berjenggot panjang, matanya merah seperti bara api. Akhirnya murid kecil itu datang juga, suaranya serak, namun berisi kekuatan yang menggetarkan tulang. Kau membawa dendam, dan dendam adalah bahan bakar terbaik bagi Kalacakra. Rati tak bicara, ia hanya membuka langkah, mencabut sisir hitamnya, dan menancapkannya ke tanah. Tanah pun retak, mengeluarkan uap tipis. Aku datang bukan untuk belajar, Bungkul, tapi untuk mengakhiri. Kau bukan lagi guruku, kau pembunuh. Bungkul berdiri, lalu menepuk tanah. Dari sekeliling mereka, muncul bayangan hitam, roh-roh preman yang dulu mati di tangan Rati. Mereka dipanggil kembali olehnya, diikat oleh ajian Bungkul agar menyiksa pencukur yang menolak tunduk. Pertarungan pun pecah. Rati melompat, menebas roh dengan energi dari ajian Kalacakra, namun semakin banyak ia menyerang, semakin tubuhnya melemah. Bungkul tertawa. Itu dia rahasia Kalacakra, Rati. Semakin besar kekuatanmu, semakin cepat jiwamu terkikis. Kau akan mati bukan karena aku membunuhmu, tapi karena kau terlalu kuat untuk dirimu sendiri. Rati terdorong ke tanah, darah keluar dari mulutnya. Namun ia tersenyum. Tapi aku punya sesuatu yang tak pernah kau miliki, restu orang tuaku. Dengan tenaga terakhir, Rati menggabungkan potongan kitab Kalacakra dengan sisir hitam pusaka. Sebuah cahaya meledak dari tangan Rati. Semua bayangan Bungkul menghilang, terbakar oleh api suci yang lahir dari gabungan cinta dan kutukan. Bungkul terkejut. Tidak, itu teknik penyegelan darah. Itu hanya mitos. Tapi Rati sudah menancapkan sisirnya ke dada Bungkul. Tubuh lelaki tua itu terbakar perlahan, dari dalam. Matanya meleleh, tangannya mencakar udara, dan jeritannya menggetarkan langit malam. Bungkul pun lenyap, bersama dengan semua kegelapan yang selama ini menyelimuti Pasar Wage. Tapi Rati jatuh, nafasnya terengah, seluruh tubuhnya seperti hangus dari dalam. Ia tahu, ia tidak akan hidup lama, tapi di dadanya ada damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Seolah arwah kedua orang tuanya sedang menggenggam tangannya, memeluknya erat. Sebelum pingsan, Rati menatap langit yang mulai cerah. Ia tersenyum pelan dan berbisik, "Gusti Orasare, semua sudah selesai." Tubuhnya lalu terkulai, dan malam pun menutup panggung darah itu. Tapi di ujung jembatan, sesosok anak kecil memperhatikan dengan mata merah. Ia adalah cucu Bungkul, dan ia melihat segalanya. Angin pagi menyapu puing-puing padepokan tua yang kini hanya menyisakan abu dan arang. Rati tergeletak di tengah reruntuhan, tubuhnya dipenuhi luka bakar ringan, tapi denyut nadinya masih berdetak lemah. Seorang lelaki tua, penggembala kambing yang tak sengaja melintasi hutan, menemukannya dalam keadaan tak sadar. Dengan susah payah, ia membawa Rati ke desa terdekat. Namun tak satu pun penduduk berani menyentuhnya setelah tahu siapa dia, sang pencukur yang membantai para preman pasar. Bagi mereka, Rati adalah pahlawan dan iblis sekaligus. Selama 3 hari 3 malam Rati terbaring tanpa suara, jiwanya berkelana di antara dunia dan kematian. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di jembatan api, di seberangnya adalah ayah dan ibunya, tersenyum dan memanggil. Tapi ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang belum selesai. Ia terbangun dengan satu rasa gelisah. Ada energi gelap yang belum sepenuhnya sirna. Dan mimpi itu menjadi kenyataan saat ia mendengar kabar dari penduduk, ada pembunuhan sadis di kampung sebelah. Korban ditemukan dengan tubuh yang menghitam, matanya mencair, dan di sampingnya tertulis, Kalacakra tak pernah mati. Rati gemetar, ia tahu ajian itu tak bisa sepenuhnya dibunuh. Ilmu Kalacakra hidup di dalam darah. Dan Bungkul,
Meski tubuhnya hancur, ternyata meninggalkan warisan. Sosok anak kecil yang berdiri di ujung jembatan malam itu, ternyata cucunya. Bocah bernama Sakti, berusia 12 tahun, sudah mewarisi bagian dari ajian Kalacakra. Tapi yang membuat Rati benar-benar takut adalah satu hal, anak itu belajar bukan dari kitab, tapi dari rasa dendam. Sakti mulai memburu orang-orang yang terkait dengan kematian kakeknya. 2 pedagang pasar sudah mati, 1 mantan preman tewas tergantung di rumahnya sendiri. Semua korban memiliki satu kesamaan, bekas luka bakar di dada, mirip seperti milik Bungkul saat terakhir dibakar oleh Rati. Ini bukan balas dendam biasa. Ini semacam ritual untuk membangkitkan kembali inti ilmu Kalacakra. Dan kini, hanya satu yang belum ia bunuh, Rati. Rati tahu, tak ada waktu untuk sembuh. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya harus berdiri. Ia kembali ke kios cukurnya yang sudah rusak. Di sana, ia membuka peti tua warisan ayahnya. Di dalamnya ada 1 lembar kertas kuning lusuh, mantra penyegelan jiwa. Ini ajian terakhir, Rati, tulis sang ayah. Tapi ketahuilah, menyegel seseorang bukan tanpa harga. Kau akan menyerahkan separuh jiwamu untuk menjebaknya di antara dunia dan neraka. Rati memejamkan mata. Ini bukan lagi tentang membalas, tapi menghentikan warisan darah yang telah meracuni 2 generasi. Malam itu, Rati berdiri di pasar Wage, tempat semuanya bermula. Ia membakar dupa, memanggil Sakti dengan mantra. Angin menggila, kios-kios bergetar, dan dari bayangan muncul sosok kecil dengan mata merah menyala. Sakti tersenyum. Aku tahu kau akan datang, Bibi. Rati menatapnya, anak itu masih muda, masih bisa diselamatkan, tapi ajian Kalacakra sudah terlalu dalam merasuki nadinya. Pertarungan tak bisa dihindari. Rati menarik napas panjang. Ini bukan lagi pertarungan murid dan guru, bukan pula anak dan cucu, ini perang antara cinta dan warisan neraka. Dan di pasar yang senyap, 2 generasi saling berhadapan. Satu membawa luka lama, satu membawa dendam yang diwariskan. Di atas tanah penuh darah, sejarah akan memilih siapa yang pantas hidup, dan siapa yang harus menghilang. Pasar Wage malam itu hening seperti kuburan. Tak ada satupun pedagang yang berani membuka lapak. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa, ini adalah malam di mana langit menahan nafas, dan bumi bersiap menerima darah baru. Di tengah pasar, Rati berdiri tegak, tubuhnya dibalut kain hitam, tangan menggenggam sisir pusaka yang telah menelan begitu banyak nyawa. Di seberangnya, Sakti berdiri dengan tubuh kecil namun aura yang mengguncang. Mata anak itu seperti jurang neraka, tak lagi menyisakan kemanusiaan. Rati memandangi bocah itu dengan getir. Sakti, kamu masih bisa kembali. Kamu belum terlambat. Tapi Sakti hanya tertawa kecil. Kau membunuh kakekku. Kau membakar semua yang aku punya. Aku tidak akan pernah kembali, aku akan mewarisi semua yang beliau ajarkan, dan lebih dari itu, aku akan melampauinya. Dari tubuh Sakti, keluar bayangan hitam membentuk sosok Bungkul, namun tanpa wajah. Sosok itu berputar-putar di sekelilingnya, meracuni udara dengan ajian Kalacakra. Pertarungan pun meledak. Rati menghantam tanah dengan sisirnya, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan puing kios. Sakti menangkisnya dengan ajian bayangan, mengirim roh-roh gelap menyerang balik. Benturan keduanya mengguncang tanah. Rati memuntahkan darah, tapi terus berdiri. Kau pikir Kalacakra hanya tentang membunuh? Aku akan tunjukkan, bahwa kekuatan sejati adalah melepaskan, bukan mengikat. Ia lalu membaca mantra dari gulungan terakhir, ajian penyegelan jiwa, yang dulu ditinggalkan ayahnya. Sakti menjerit ketika tubuhnya mulai terangkat dari tanah. Roh-roh di sekelilingnya tertarik ke langit. Rati menahan rasa sakit luar biasa, karena ajian itu menuntut separuh jiwanya diserap sebagai tumbal. Cahaya putih meledak dari langit, menghantam tubuh Sakti dan seluruh ajian gelap yang melingkupinya. Pasar Wage terang benderang untuk sesaat, lalu sunyi. Ketika cahaya itu padam, Sakti tergeletak pingsan, tapi hidup. Ajian Kalacakra telah disegel dalam tubuh Rati, dan bersamanya, kunci kutukan itu pun terkubur. Tubuh Rati lemah, wajahnya pucat. Ia tahu waktunya sudah habis. Tapi sebelum ia jatuh, ia mendekat ke tubuh Sakti, menyentuh pipinya yang basah oleh darah dan air mata. Maafkan aku, kamu seharusnya hanya jadi anak kecil, bukan pewaris dosa, bisiknya pelan. Dengan senyum terakhir, Rati terbaring di tanah, matanya menatap langit yang perlahan cerah. Wajahnya tenang, damai,
Keesokan harinya, penduduk menemukan Ratih sudah tak bernyawa. Tubuhnya dikelilingi bunga-bunga liar yang tumbuh entah dari mana. Sementara Sakti, bangun dalam keadaan amnesia. Ia tak tahu siapa dirinya, tak tahu apa yang terjadi. Seorang pedagang tua merawatnya dan memberi nama baru, Jati, yang berarti akar. Akar dari masa depan baru yang tak lagi dicemari darah dan dendam. Namun beberapa malam kemudian, saat bulan penuh, terdengar suara halus dari bawah lantai kios Ratih yang telah dibongkar. Sebuah bisikan lirih, seolah dari dalam tanah, menyebut satu nama berulang kali, Kalacakra, Kalacakra, Kalacakra. Karena meski tubuh Ratih telah tiada, ajian itu, api itu, tak pernah benar-benar padam.